Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita mempelajari tentang relasi dan fungsi, kita harus mengingat kembali tentang bagaimana cara menyatakan himpunan. Nah, coba kalian kerjakan mendaftar anggota, yaitu himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Kemudian jawab benar dan salah untuk pernyataan berikut, apakah 6 bukan anggota A, benar atau salah, dan B yang 7 apakah anggota dari B. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah jawabannya. Selanjutnya, kita juga harus mengingat kembali tentang sistem koordinat. Contohnya, titik O. Titik O ini adalah koordinatnya 2,3. Nah, misalnya C. C adalah titik koordinatnya min 4,2. Nah, apa itu relasi? Relasi itu sangat berkaitan erat dalam kehidupan kita. Misalnya seperti gambar berikut adalah silsilah keluarga. Apakah hubungan ayah dengan kakek? Ayah adalah anak dari kakek. Dan hubungan yang lainnya. Nah, relasi juga dapat dihubungkan, yaitu antara himpunan siswa yang dihubungkan dengan himpunan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi misalnya Novi mengikuti ekstrakurikuler catur, jadi seperti itu. Nah, coba apakah kalian bisa mencari contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari? Kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, relasi ini dapat dinyatakan dalam diagram panah, yaitu dalam himpunan A dan B seperti berikut, yaitu Genta menyukai bakso, Zafran menyukai rawon, dan selanjutnya. Selanjutnya juga bisa dinyatakan dalam diagram Kartesius. Diagram Kartesius seperti itu, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, biasanya di dalam kurung biasa, kemudian dipisahkan dengan koma dan disatukan dalam kurung kurawal. Nah, selanjutnya fungsi ini ya, ini contoh fungsi maupun contoh relasi, nanti fungsi akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini himpunan P kurang dari Q. Anggota himpunan P itu adalah kurang dari Q. Nah, di sini ada 3 istilah yang penting, yaitu domain. Domain di sini adalah himpunan yang berisi 2,4, 6,8, dan kodomain adalah himpunan berisi 2, 3, dan 7, dan range-nya adalah 3 dan 7. Nah, di sini juga dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius seperti berikut dan himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita bahas fungsi. Fungsi di sini adalah himpunan A panah B, artinya suatu fungsi ini memasangkan setiap, artinya harus semua anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A di sini harus mempunyai pasangan dengan anggota dari himpunan B. Nah, jika fx sama dengan y, artinya nilai fungsi f atau bayangan dari x adalah y. Jadi x di sini disebut juga seperti apa yang saya utarakan tadi, yaitu domainnya, dan y adalah range-nya. Nah, ketika fx sama dengan ax plus b, di sini adalah rumus fungsi. Di sini kita akan membahas di kelas 8 ini membahas tentang fungsi linear, dan selanjutnya nanti ketika kelas 9 kalian akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi di sini juga bisa dinyatakan dalam tabel seperti berikut, dan terakhirnya di sini juga dinyatakan dalam rumus fungsi.
Nah, di sini apakah perbedaan grafik antara noktah-noktah dengan garis? Jadi, ketika domainnya adalah bilangan bulat, di sini adalah dalam bentuk noktah grafiknya. Nah, ketika domainnya adalah bilangan real, maka dalam bentuk grafik garis lurus seperti tersebut di gambar kanan. Nah, jadi relasi ini ada dua macam, ada yang merupakan fungsi dan bukan merupakan fungsi. Syaratnya yaitu semua anggota dari domain harus berpasangan dan perpasangannya harus tepat satu. Relasi di sini belum tentu fungsi karena ada dua bagian tadi, bisa fungsi, bisa bukan fungsi. Sedangkan fungsi adalah pasti relasi. Oke, sampai di sini belajar kita tentang relasi dan fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.